dikasih oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sama-sama mau terima sukacita yang berasal dari surga. Amin. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat naungan-Mu, buat berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau hari ini kami akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Kau yang hadir dalam setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau terima sukacita yang berasal dari sorga. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Bahkan patah semangat kami. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai. Sama-sama kita katakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Benar Tuhan. takkan patah semangat, Akan hilang kekuatan kami. takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, Kami mau bersorak mau Tuhan. bersorak bagimu, Amin. sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kita telah menerima sukacita yang berasal dari surga. Amin, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau setiap kami Bapa hingga menjadi tulus untuk-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu dan senangkan-Mu Tuhan. Hanya itulah kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Bapa. Engkau tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, kiranya memenuhi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami. Terlebih lagi Tuhan, firman-Mu dapat berbuat dalam kehidupan kami, melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, dan Roh Allah yang tidak terbatas akan bekerja di dalam kehidupan kami semua di tempat ini ya Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Pada akhir-akhir ini kita dilanda oleh situasi di mana COVID-19 masih saja merajalela. Bahkan kita melihat bagaimana situasi ini tidak mudah atau tidak gampang dikendalikan oleh manusia. Banyak orang yang sakit, terpapar dan lain sebagainya. Begitu orang percaya kepada Kristus, dan begitu juga orang yang dalam tanda kutip belum percaya kepada Kristus. Tetapi kita akan melihat pada bagian lain, pada situasi di mana kita alami saat ini, yaitu oleh karena COVID-19. Bapak Ibu yang terkasih, pada situasi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita punya suatu kerinduan kepada Allah atau tidak? Renungan firman Tuhan hari ini berjudul kerinduan kepada Allah. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya rasa rindu, rasa haus, bahkan rasa ingin membangun hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ketika sesuatu yang Bapak Ibu senangi, yang Bapak Ibu cintai, mungkin itu hobi, Bapak Ibu ingin rindu untuk melakukan suatu hobi tersebut, maka Bapak Ibu akan melakukan apa yang menjadi hobi atau kerinduan atau keinginan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Ketika itu tidak menjadi suatu kerinduan atau keinginan, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu melakukan hobi tersebut. Contohnya, ada yang suka mancing, maka tiap hari orang itu akan pergi ke laut atau ke sungai atau ke danau untuk mancing. Dia tidak akan berdiam di rumah, dia akan pergi ke danau supaya apa? Mancing. Kerinduannya mancing untuk dapat ikan. Ada orang yang punya kerinduan berpetualang, maka jangan harapkan dia untuk selalu berada di rumah. Karena mengapa? Hobinya suka jalan-jalan, berpetualang. Itu yang kita miliki, yang bersifat sementara, yang bersifat tidak kekal, yang ingin memuaskan tubuh kita atau jasmani kita, dan memuaskan jiwa kita. Tetapi apakah kita punya kerinduan untuk datang kepada Allah atau tidak? Ini menjadi salah satu hal yang harus kita pertanyakan di dalam hidup kita. Tuhan, apakah selama ini aku rindu kepada Tuhan, kepada kediaman Tuhan, kepada hadirat Tuhan, atau tidak? Kita akan melandaskan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 84 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Ayat 2 berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau.
yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat terakhir berkata, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menemukan banyak hal di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi kita akan berfokus kepada satu kebenaran firman Tuhan, yaitu pemazmur sedang merindukan bagaimana kerinduan pemazmur yang begitu besar akan kediaman Allah. Pemazmur sedang punya kerinduan yang sangat besar akan kediaman Allah. Dia sedang mengekspresikan suatu harapan yang harus didapatkan kembali, yaitu kediaman Allah. Kalau kita membaca di dalam ayat 2 sampai kepada ayat yang ketiga, kita akan melihat bagaimana pemazmur menggunakan kata-kata yang dia berikan kepada Allah, bahwa seperti ini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Dilanjutkan lagi bahwa jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, ini merupakan suatu ekspresi bagaimana pemazmur dalam ayat 3 mengatakan bagaimana jiwanya hancur dan hati dan dagingnya itu bersorak-sorai kepada siapa? Kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Betapa luar biasa pemazmur mengatakan hal ini. Bahkan pemazmur juga adalah orang yang mengalami sendiri bagaimana dia rindu kepada hadirat, kepada kediaman, kepada pelataran Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada situasi yang saat ini terjadi oleh karena COVID-19, kalau kita melihat pemazmur, dia punya kerinduan yang besar untuk datang ke hadirat Tuhan, pelataran Tuhan. Coba kita lihat pada konteks kita masa ini. Situasi membuat kita tidak merindukan lagi kediaman, tidak lagi merindukan pelataran Tuhan, tidak lagi merindukan persekutuan, tidak lagi merindukan untuk datang ke gereja. Ini salah satu hal yang sangat tragis yang dialami oleh orang-orang masa kini. Apakah kita berada di dalam bagian itu atau kita berada di luar bagian itu? Ini menjadi suatu pertanyaan yang harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Bani Korah adalah salah satu bani di dalam bangsa Israel yang juga ditolak oleh Allah. Karena mengapa? Mereka memberontak terhadap Musa. Bani Korah termasuk Datam dan Abiram dan juga beberapa orang Israel yang bergabung memberontak terhadap Musa. Dan akhirnya apa? Tuhan memberikan tulah kepada orang-orang memberontak itu. Bisa saja Bani Korah ini berhenti untuk tidak mengatakan hal ini, walaupun dia adalah seorang pelayan di dalam bait Allah seperti itu. Dia termasuk dari satu kelompok di mana dia harus melayani di bait Tuhan, bait suci. Tetapi ini tidak membatasi dirinya untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku mau
selalu berada di pelataran-pelataran Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, supaya ketika di dalam situasi seperti ini, kita tidak menjadi orang yang kaku, kita tidak menjadi orang yang pemalas, kita tidak menjadi orang yang bosan, kita tidak menjadi orang yang mager, malas geras, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang ingin kita bagikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pelajaran penting yang kita dapat tarik dari Mazmur ini adalah dia menunjukkan ekspresinya, kerinduannya itu terlihat dari ekspresinya atau sikapnya. Ya, kita akan fokus kepada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Ingat, ekspresi pertama yang keluar dari dalam mulut pemazmur adalah dia mengatakan, Tuhan, betapa disenanginya tempat kediaman-Mu. Dalam hal ini, tempat kediamannya itu adalah tabernakel itu sendiri, atau dalam tatanan orang Israel itu disebut tabernakel seperti itu, atau kemah suci. Dia merindukan kemah suci itu. Pertama, dia senangi, Bapak Ibu. Dia senangi. Ya, kata disenangi dalam bahasa asli itu diartikan sebagai sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang disayangi, sesuatu yang indah, atau sesuatu yang dalam tanda kutip menjadi kesayangannya. Itu disenangi. Ayat 2 mengatakan begini. Saya membuat kesimpulan dalam ayat 2, ini merupakan suatu ungkapan hati dari pemazmur terhadap kediaman Allah yang dia senangi. Jika pemazmur mengatakan bahwa dia senangi kepada kediaman Allah, maka saya percaya kita saat ini juga akan mengatakan, Tuhan, kediaman-Mu juga saya senangi. Saya rindu kepada kediaman-Mu ya Tuhan. Kesayangannya ialah bait Tuhan, hadirat Tuhan, pelataran Tuhan, kemah suci. Kalau saat ini gereja, persekutuan, baik itu persekutuan doa, baik itu juga persekutuan youth dan teens, baik itu juga persekutuan komsel. Seperti itu Bapak Ibu. Dia merindukan persekutuan-persekutuan seperti itu. Dia merindukan hadirat Tuhan itu. Saya percaya hadirat Tuhan itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Tuhan itu ada di mana-mana. Ketika kita datang bersekutu, kita memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan bekerja. Karena Tuhan itu maha hadir Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, yang berikutnya kita melihat, pertama dia senangi. Dia senangi kediaman Tuhan. Kediaman Tuhan ini adalah berbicara tentang yang tadi saya katakan, tabernakel atau the template of God. Artinya bait suci Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat tabernakel adalah kemah suci, di mana Allah dapat berjumpa dengan manusia, dalam hal ini adalah umat Israel melalui perantaraannya. Di dalam tabernakel itu, kalau Bapak Ibu bisa melihat atau Bapak Ibu baca, maka di dalam tabernakel itu ada tersimpan hukum Taurat atau tabut perjanjian Bapak Ibu. Di dalamnya itu bertugas orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, yaitu suku Lewi, yang harus melayani Allah di situ. Dan kita harus mengerti dan memahami bahwa Allah juga berdiam, dan ketika Allah berdiam, Allah juga berelasi di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia tidak hanya berdiam di dalam kemah suci itu, tetapi Allah juga berelasi dengan manusia. Artinya ada hubungan antara Allah dengan manusia. Oke, kita dapat pahami hal ini. Dilanjutkan lagi Bapak Ibu. Dengan demikian, ayat 2 menyimpulkan bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat disayangi, tempat yang sangat disukai oleh pemazmur sendiri. Jadi, bagaimana dengan kehidupan kita? Oleh karena COVID-19 ini, apakah kita tidak mau lagi merindukan
rumah Tuhan, dalam hal ini gereja, tidak mau lagi beribadah melalui persekutuan-persekutuan yang ada, tidak mau lagi bersekutu satu dengan yang lain, atau sebaliknya. Ini harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita saat ini? Apa yang kita senangi, apa yang kita sayangi, sampai membuat kita jauh dari Allah dan tidak mau mencari Allah. Banyak orang oleh karena pekerjaannya, oleh karena urusan dunia, oleh karena urusan yang fana, dia tidak mau lagi mencari Allah. Padahal Allah mengatakan bahwa Dia Maha Hadir. Kita tuh nggak mau mencari Dia. Setiap orang yang mencari Allah, Allah akan menemui orang itu. Jadi apa yang membuat kita, yang membatasi kita, sehingga kita jauh daripada Allah dan tidak lagi mau mencari Allah. Dan kita tidak lagi mau menyenangi kediaman Tuhan. Dalam hal ini kita tidak mau lagi beribadah. Baik itu persekutuan secara online, doa sepakat secara online, doa bersama atau dan lain sebagainya. Atau mungkin kita menggunakan alasan begini, kan COVID. Oleh sebab itu kan kita nggak boleh pergi ke gereja. Iya benar, situasi saat ini adalah situasi di mana kita berada di tengah-tengah COVID-19. Tetapi kita harus melihat bahwa jangan sampai kita melupakan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena kita bisa menjaga jarak, kita bisa memakai masker, kita bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Saya percaya ketika kita melakukan protokol kesehatan yang ada, maka COVID itu tidak akan datang ke dalam kehidupan kita. Makanya kalau COVID itu datang disebabkan oleh karena apa? Kita tidak taat melakukan protokol kesehatan. Jadi, mari ekspresi pertama yang ditunjukkan, poin pertama tadi adalah ditunjukkan melalui ekspresi. Ya, poin kecilnya adalah disenangi. Kediaman Allah itu disenangi. Yang kedua adalah kediaman Allah itu dirindukan. Pemazmur merindukan kediaman Allah. Pemazmur merindukan pelataran-pelataran Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membaca ayat 3 bagian A. Jiwaku hancur. Karena apa? Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sampai dia mengatakan, jiwaku Tuhan hancur. Oleh karena saya rindu Tuhan, pelataran-pelataran-Mu ya Tuhan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita akan memahami kata jiwa yang dimaksudkan di sini adalah sebuah keinginan, emosi kita, suatu hasrat. Itu juga berbicara tentang kepribadian kita, suatu lifestyle atau gaya hidup yang kita miliki. Pemazmur memiliki suatu keinginan atau suatu hasrat untuk merindukan pelataran Tuhan, merindukan bait Tuhan. Oke, kita bisa pahami hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jiwa mengalami kepuasan ketika berada di dalam kediaman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika pemazmur menulis ini, dia mengatakan, Tuhan, jiwaku hancur oleh karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ketika dia sudah merindukan pelataran Tuhan dan dengan jelas mengatakan bahwa disenangi dan juga daging dan hati itu bersorak-sorai. Ketika jiwa kita yang hancur ini merindukan pelataran Tuhan, maka jiwa kita yang hancur ini akan dipuaskan. Jangan sampai kita memuaskan hidup kita dengan hal-hal yang fana. Kita memuaskan dengan gaya hidup yang tidak benar. Kita memuaskan hidup kita dengan keinginan-keinginan yang tidak benar.
dengan keinginan atau hasrat yang bersifat negatif. Tetapi mari kita punya suatu kerinduan, suatu hasrat, suatu keinginan, emosi kita untuk kita selalu merindukan pelataran Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa kemah suci itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan di tengah-tengahnya ada ruang maha kudus. Pelataran itu batas antara kemah perkemahan orang Israel dengan kemah suci. Jadi orang Israel tidak boleh sembarangan masuk ke dalam kemah suci itu. Dan bagian ruang kudus, di situ ada terletak bejana pembasuhan, tempat pembakaran korban, dan di mana imam-imam melaksanakan tugasnya sebagai imam-imam yang telah dipilih oleh Allah. Di dalam ruang maha kudus, di mana di situ terdapat tabut perjanjian kaki dian, dan imam yang boleh masuk ke situ adalah imam dari garis keturunan Harun atau imam besar. Dalam hal ini mereka masuk 1 tahun 1 kali ke dalam ruang tersebut. Kerinduan akan Tuhan merupakan tujuan utama dari pemazmur. Ketika jiwanya hancur, dia datang kepada Tuhan dan akhirnya jiwanya dipuaskan. Apakah kita memiliki kerinduan seperti ini? Kita memiliki hasrat seperti ini? Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini, aku sangat rindu, ingat, aku sangat rindu dan ingin memasuki halaman rumahmu. Dan setelah itu dia mengatakan, dan menghampiri Allah yang hidup. Bagaimana Allah yang hidup boleh berjumpa dengan manusia yang berdosa? Itu suatu hal yang mustahil. Tetapi oleh karena dia punya kerinduan yang ini, di dalam versi FHY atau Alkitab firman Allah yang hidup mengatakan, dan menghampiri Allah yang hidup. Wih, satu kerinduan yang luar biasa. Satu kerinduan yang sangat besar. Supaya ingin apa? Ingin bertemu dengan Allah yang hidup itu, Allah Israel. Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti kerinduan pemazmur ini atau tidak? Ini harus kita refleksikan dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kerinduan kita untuk melakukan hal-hal yang duniawi lebih besar daripada kerinduan kita untuk datang kepada Allah. Ini hal yang sangat bermasalah sekali dalam kehidupan kita. Terbalik, kita harus merindukan Allah lebih dahulu, baru hal-hal yang lain baru bisa kita lakukan. Karena mengapa? Allah sumber kekuatan kita. Jangan sampai kita lebih mementingkan urusan pribadi kita, urusan dunia, daripada kita datang dan bersekutu dan datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Rindukanlah Allah dan kediamannya setiap hari. Melalui apa? Melalui persekutuan yang telah dibangun, baik itu di gereja kita masing-masing, baik anak-anak muda, ada pemuda remaja, orang tua mungkin ada ibadah kaum pria, ada ibadah kaum wanita, dan lain sebagainya. Rindukanlah itu. Karena melalui persekutuan-persekutuan seperti inilah kita dibangun, iman kita dibangun. Kita semakin hari semakin mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi rindukanlah Allah dan juga rindukanlah kediamannya. Rindukanlah persekutuan yang telah dibangun di gereja di mana Bapak Ibu saat ini bergereja. Haleluya. Yang berikutnya, ekspresinya terlihat dari sukacita yang ditunjukkannya. Saya akan membacakan ayat 3 bagian B. Demikian firman Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Sangat luar biasa. Pemazmur mengatakan Allah yang hidup. Di sini ada berapa kali? Tadi kita juga melihat bagaimana pemazmur juga mengatakan Allah yang hidup. Di dalam ayat 3 bagian B ini, dia mengatakan bahwa dia punya kerinduan untuk kepada Allah yang hidup. Sangat luar biasa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita memahami bahwa hati itu merupakan pusat dari kehidupan manusia. Makanya Amsal Salomo mengatakan, jagalah hati,
Karena dari hati terpancar kehidupan. Artinya begini, ketika hati kita benar, maka cara hidup kita, aplikasi yang kita lakukan atau tindakan kita juga benar. Dari hati kita memuji Tuhan. Dari hati juga kita sebaliknya tidak memuji Tuhan. Dari hati kita bisa mengutuk orang. Dari hati juga kita bisa memberkati orang. Hati merujuk kepada pusat kehidupan manusia, dan daging itu merujuk kepada keseluruhan tubuh kita, Bapak Ibu. Daging ini merupakan penguat, Bapak Ibu, kerangka tubuh kita. Dan dikatakan bahwa daging kita itu lemah, tetapi roh penurut. Tetapi sebaliknya yang dilakukan atau yang dialami oleh pemazmur sendiri, dia mengatakan apa? Dagingku bersorak-sorai kepada siapa? Allah yang hidup. Banyak orang bersorak-sorai bukan kepada Allah yang hidup, tetapi bersorak-sorai kepada dunia, bersorak-sorai kepada ilah-ilah yang lain di dalam kehidupannya. Ini harus kita refleksikan di dalam kehidupan kita, bahwa hati kita dan daging kita dan tubuh kita harus bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sangat luar biasa, kerenduan pemazmur yang sangat besar. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena begini, Bapak Ibu. Di dalam ayat 2 tadi mengatakan kesukaannya ialah mencari Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Dengan secara langsung, kesukaannya ialah dia selalu mencari Tuhan. Yang berikutnya adalah bait Tuhan itu selalu dirindukannya. Artinya gereja itu tempat di mana persekutuan itu dibangun, tempat di mana dia mengalami pertumbuhan. Dia sangat merindukan hal itu. Dan kita semua, mari kita sama-sama merindukan hal ini. Bersorak-sorai merupakan suatu ekspresi tubuh. Kita lompat-lompat, Bapak Ibu. Kita tepuk tangan. Kita angkat tangan, kita memuji Tuhan. Kita bergandengan tangan satu sama lain. Kita menari bagi Tuhan. Itu merupakan ekspresi tubuh kita. Bagaimana kita merindukan Allah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Bagaimana kita merindukan Allah? Ketika engkau mencari Tuhan, bukan hanya sebatas engkau mencari. Ketika engkau menemukan Tuhan di dalam kehidupan, ketika Tuhan sudah melawat hidupmu, maka tunjukkanlah ekspresimu kepada orang lain bahwa ini loh Tuhan sedang hidup di dalam diri saya. Tanpa kita tunjukkan pun juga orang akan melihat dari ekspresi kita. Haleluya. Setiap orang yang selalu merindukan Tuhan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Setiap orang yang merindukan dia akan bersorak-sorai. Karena mengapa? Dia adalah sumber sukacita. Sumber damai sejahtera yang akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Ketika kita sudah memuji Tuhan, kita bebaskan tubuh kita untuk memuji Tuhan, untuk melompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Apabila seseorang sudah menyukai kediaman Allah, dalam hal ini gereja, dalam hal ini persekutuan-persekutuan yang itu KKA, ibadah kaum pria, kaum wanita, pemuda remaja, doa sepakat mungkin. Maka sebesar apapun tantangan, ingat, jika dia sudah punya kerenduan, jika dia sudah menyukai kediaman Allah, maka sebesar apapun tantangan, tawaran dari pihak iblis, godaan dari si iblis, cobaan, ujian, tidak akan pernah membuat dia untuk menjadi orang yang malas datang kepada Allah. Karena mengapa? Dia sudah suka duluan. Bapak Ibu kalau sudah suka duluan, maka apapun akan Bapak Ibu lakukan. Contohnya, ketika Bapak Ibu pacaran, Bapak Ibu suka nih sama satu cewek, sebut saja si A. Si B ini cowok, si cowok ini suka kepada si A ini. Dan apapun yang diperintahkan si A akan dilakukan oleh cowok ini. Karena mengapa? Dasarnya sudah suka duluan. Kalau tidak suka, apapun yang diperintahkan dia tidak akan engkau lakukan. Benar? Mungkin begini Bapak Ibu. Kalau orang yang kita suka, apapun yang dia perintahkan kepada kita, tetap kita lakukan.
Begitu juga, bahkan melebihi itu kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyukai kediaman Tuhan, kita sudah menyukai Tuhan, kita sudah menyukai Allah, kita sudah jatuh cinta kepada Dia, maka sebesar apapun tantangan tidak bisa membatasi kita, tidak akan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Apakah saat ini kita masih merindukan Allah atau tidak melalui persekutuan-persekutuan kita? Apa yang membuat kita saat ini tidak merindukan Dia di dalam kehidupan kita? Apakah masalahmu? Apakah engkau putus cinta? Apakah engkau tidak dapat pekerjaan? Atau mungkin engkau dipecat? Dan lain sebagainya. Sehingga engkau tidak lagi mau merindukan Tuhan. Karena mengatakan, kok Tuhan, mengapa terjadi demikian? Tetapi ketika engkau punya masalah, engkau harus datang rindu, cari Tuhan. Karena itu adalah the power, adalah kekuatan. Amin. Haleluya. Tanggalkan semua kemalasan kita, matikan semua kedagingan kita, bangkitkan jiwa kita untuk memiliki kerinduan yang mendalam kepada Allah melalui persekutuan yang ada. Dan roh kita itu harus dikasih makan. Dengan cara apa? Baca firman Tuhan, mengikuti doa pribadi, puasa, pergi ibadah dan lain sebagainya. Maka jiwa kita akan dibuat, maka roh kita akan semakin hari semakin kuat. Roh itu penurut, daging lemah. Oleh sebab itu, mari kita upgrade roh kita. Kita terus meningkatkan kualitas roh kita, sehingga daging kita itu dikalahkan, dikuasai. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita lebih merindukan pasangan kita, kemalasan, harta, lebih daripada merindukan Allah. Ini hal yang harus kita refleksikan dalam hidup kita. Ya, ekspresi yang ketiga tadi adalah dia bersuka cita. Pertama, dia senangi. Yang kedua adalah dia merindukan. Yang ketiga, dia bersuka cita. Haleluya. Yang berikutnya ini saya bagikan, poin kedua bagi kita semua adalah, Bapak Ibu, ketika kita merindukan hadirat Tuhan, kediaman Tuhan, tempat Tuhan, maka di sini dijelaskan bahwa ada janji berkat dari Tuhan. Adanya janji daripada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang berjanji dan Tuhan adalah Allah yang menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai dalam janjinya, tidak pernah meleset sedikit pun akan apa yang dia katakan. Dia katakan A, tetap A yang terjadi. Dia katakan B yang terjadi. Bukan dia katakan A, malah B yang terjadi, tidak. Tetapi dia adalah Allah yang konsisten. Ketika dia berjanji, dia juga yang akan menepati. Dalam ayat yang ke-5 sampai ke-8, kita akan melihat beberapa kata di dalam teks tersebut. Demikian firman Tuhan ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Ayat berikutnya, ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu, di dalam terjemahan Alkitab, kata berbahagia itu bukan hanya sebatas ekspresi kita ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu mungkin makna secara umum, tapi makna secara khusus adalah berbahagia itu berbicara tentang berkat yang dari Allah. Artinya kita diberkati. Dengan demikian, bahwa berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Ketika kita diam di rumah Tuhan, kita akan diberkati. Dilanjutkan lagi bahwa bukan hanya diam hanya di rumah Tuhan saja, tetapi di dalam rumah Tuhan juga kita memuji-muji Tuhan. Orang-orang yang terus memuji-muji Tuhan akan juga diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus mencari atau yang terus-menerus memuji engkau, memuji Tuhan. Syarat yang pertama adalah diam di rumah Tuhan. Yang kedua, memuji Tuhan. Ayat yang ke-6 sama juga artinya, yaitu diberkatilah orang atau manusia yang kekuatannya berasal daripada Tuhan. Karena mengapa? Berkat hanya daripada Tuhan.
ketika engkau mengandalkan kekuatan Tuhan, maka saat itu engkau akan diberkati Tuhan. Berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Apakah kita saat ini sudah diam di rumah Allah atau belum? Apakah kita saat ini sudah memuji-muji Allah atau belum? Sudah menyembah Allah, sudah bersekutu dengan Allah atau belum? Apakah Tuhan selalu menjadi kekuatan kita atau tidak? Mari kita refleksikan bersama-sama bahwa pemazmur mengatakan demikian karena pemazmur mengalami hal demikian. Saya percaya hal itu. Ayat 7 mengatakan seperti ini. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya, apabila mereka melintasi lembah Baka, kita memahami lembah Baka ini seperti apa. Di dalam beberapa artikel yang saya cari, lembah Baka ini diterjemahkan atau diartikan sebagai suatu lembah tangisan, lembah yang kering, suatu lembah atau tempat kematian, dan tempat air mata. Oke. Dan ketika kita melihat hal ini, memahami artinya, maka kita akan tahu apa maksudnya. Di dalam, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-8, maka mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Ya, sebenarnya teks ini ditulis ketika orang-orang Israel itu sedang berjalan untuk mau berziarah atau untuk mau menghadap Allah di Sion. Dan di dalam perjalanan di Timur Tengah itu, kita sudah tahu semua bahwa padang gurun yang begitu luar biasa, tidak ada pohon-pohon dan lain sebagainya, tandus semua Bapak Ibu. Itu menjadi lembah kekeringan, itu menjadi lembah Baka, itu menjadi tempat kering, lembah kering. Dalam kehidupan orang-orang yang pada saat itu sedang berjalan, atau orang-orang yang hidup pada saat itu. Tetapi apa? Dikatakan bahwa mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Oke, karena mengapa? Kita kembali lagi kepada ayat yang sebelumnya. Karena mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka berdiam selalu di dalam Tuhan, mereka selalu memuji-muji Tuhan. Ketika mereka diperhadapkan atau berada melintasi di lembah Baka itu, maka Tuhanlah kekuatan mereka yang membuat mereka menjadi orang ketika berada di lembah Baka itu. Mereka membuat lembah Baka itu menjadi tempat yang bermata air, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, karena mengapa? Kekuatan mereka adalah Tuhan. Mereka selalu merindukan Tuhan. Hasrat mereka hanya kepada Tuhan seperti itu. Bahkan dikatakan seperti ini, hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ada berkat. Situ ada hujan yang menyelubunginya dengan berkat. Sangat luar biasa. Sangat ajaib Tuhan kita. Oke, kembali lagi bahwa fokus pemazmur bukan kepada tempat, tetapi fokus pemazmur kepada janji Allah bahwa Allah akan memberkati mereka. Allah akan memberkati orang Israel. Allah akan memberkati kita. Kalau kita fokus kepada tempat di mana kita tinggal, mungkin pada saat itu orang Israel fokus kepada tempat di mana orang Israel tinggal, yaitu padang gurun. Maka mereka tidak akan melihat, tidak akan percaya kepada janji Tuhan. Karena apa? Fokus mereka hanya kepada lingkungan di sekitar, tidak fokus kepada Allah. Bagi pemazmur sendiri, bahwa berkat akan mengubah lembah Baka ini menjadi tempat yang diberkati. Sekalipun kita berada di tengah-tengah padang gurun, kalau Tuhan hadir di situ, kalau Tuhan sudah berjanji, maka padang gurun itu akan berubah menjadi taman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Di dalam ayat 12 saya akan menutup dengan ayat firman Tuhan ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiam di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini suatu perintah buat kita. Ini suatu tawaran, anjuran buat kita. Ini suatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwa jika saat ini kita lebih merindukan
pelataran yang lain yang bukan pelataran Tuhan, sadarilah itu. Berbaliklah, tinggalkanlah, dan jangan pernah kembali kepada pelataran yang bukan pelataran Tuhan. Dalam hal ini adalah tempat-tempat dalam tanda kutip diskotik, karaoke, bar, dan lain sebagainya, tempat-tempat yang tidak benar. Mungkin kita lebih mengutamakan pekerjaan kita atau dan lain sebagainya. Mari tinggalkan itu. Karena mengapa? Lebih baik, lebih beruntungnya, alangkah baiknya, alangkah diberkatinya kita berada satu hari di pelataran Tuhan. Kita di dalam satu minggu ini, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita satu minggu. Dan dalam satu minggu itu, hari Minggu di mana hari kita beribadah. Pada hari Minggu ini, saya mau tanya, berapa jam sih kita beribadah? Apakah 24 jam? Apakah 10 jam? Apakah satu hari full? Atau tidak demikian? Kita beribadah yang 2 jam aja, kita sudah bosan. Kita yang beribadah yang cuma 1,5 jam, sudah mulai bosan. Bagaimana? Bagaimana itu? Harus kita refleksikan, harus kita tinggalkan itu. Karena mengapa? 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu cuma 2 jam kita beribadah. Mungkin online tidak sampai 2 jam atau tidak sampai 1 jam. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan waktu untuk beribadah, beribadahlah. Ketika Tuhan memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan waktu untuk datang, untuk kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, kasihlah waktu itu untuk Tuhan. Karena mengapa? Waktu itu tidak menunggu kita dan tidak akan kembali lagi. Jangan sampai kita sudah sampai di penghujung baru mau kita sadar. Lebih baik dari sekarang, alangkah lebih baiknya kita sadar dari sekarang sebelum Tuhan tidak lagi memberikan kesempatan bagi kita. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengelola waktu kita supaya kita selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena mengapa? Tuhan hanya minta di sini 1 hari saja kok dalam 1 minggu untuk kita beribadah. Kenapa harus kita tiadakan itu dalam kehidupan kita? Ini harus kita refleksikan dalam hidup kita. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak benar, itu akan meracuni pikiran kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, ketika kita bergaul dengan pemabuk, kita bergaul dengan penjudi, kita bergaul dengan orang yang suka pergi di diskotik, bar, maka itu akan meracuni pikiran kita, meracuni kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mau merindukan Tuhan. Kita selalu merindukan hal itu. Tinggalkan hal itu sekarang. Bebaskan itu. Lepaskan ikatan itu. Jika kita punya ikatan itu, mari tinggalkan itu. Jangan kita pernah bermegah atas hal itu. Mari izinkan waktu kita hari demi hari. Kita punya hubungan, kita punya relasi yang baik, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Kita terkoneksi tiap hari dengan Tuhan. Hubungan kita bukan limited tapi unlimited bersama-sama dengan Tuhan. Hubungan kita tidak ada habis-habisnya dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa mari kita merindukan Tuhan. Dan katakan di dalam pribadi kita masing-masing bahwa Tuhan, saat ini saya mau merindukan Tuhan seumur hidup saya. Saya mau terus datang kepada Tuhan seumur hidup saya. Saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau memberikan segala yang saya miliki selama masih Tuhan memberikan kesempatan bagi saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita menyadari hal ini. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita berbalik. Cepat-cepat kita tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang menghalangi kita, yang mematikan langkah kita untuk kita datang kepada Tuhan. Lebih baik 1 hari
di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap mencintai kediaman-Mu ya Tuhan. Untuk tetap merindukan hadirat-Mu. Untuk tetap berdiam di dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Karena itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kami mau menyenangi pelataran-Mu. Kami mau menyenangi tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau menyenangi hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami mau membangun hubungan dengan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Kami haus, kami lapar akan Engkau, Allah yang hidup. Kami mau bersuka cita karena Engkau ya Tuhan, Allah kami. Dan kami percaya kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkanlah hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dari manapun engkau berada, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita saleh-salehnya, menjemput setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menutup ibadah ini dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur yang mendalam di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.